3. Oke guys, ketemu lagi dengan channel Daniel Pancing. Sebenarnya yang cocok tuh Daniel Mancing sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kali ini kita podcast tamu dari maker Kyle Jig. Kalian pada udah tahu lah, Om Nando, dan yang punya channel juga di sini. Jadi gue coba mau nanya-nanya seorang maker dan yang jual maker Kyle Jig di sini, dan gue mau ngulik dulu tentang Om Nando sebentar nih guys. Jadi pertanyaan gue simpel, sampean mulai mancing jig tahun berapa? Fokus di jig, belum buat maker ya? Fokus di jig ya? Ya. Untuk fokus di jig sih dari 2018. Itu belum jadi maker tapi? 2018 masuk 2019. Akhir 2018 itu udah mulai jigging. Dan pertama jigging? Pertama jigging? Dapetnya tuh gimana? Pertama jigging, spot pertama. Oh, pertamanya kita jigging di Samin. Iwa sih pena. Oh iya masih Nah, enak. dulu 2018 itu belum banyak racun lah ya Om. Belum banyak yang jahil, tangan-tangan jahil itu belum ada. Jadi dulu itu guys di Lampung kalau mau nyari ikan gede atau potensi ikan monster itu deket-deket di Teluk aja udah banyak. Nah, sekarang kita larinya jauh, dan besok pun kita mau tripnya jauh juga. Nah, Kemana? kita insya Allah mau ke Bakau. Bukan insya Allah, besok kita mau ke Bakau. Makanya saya mau review Kyle Jig besok itu tesnya. Kita review dulu nih. Nah besok kita tes seperti itu. Nah mulai fokus buat iseng-iseng buat jig tahun berapa? Akhir 2019. Akhir. Kenapa sampean minat untuk buat jig? Itu pasti sampean belum untuk komersil kan, belum dijual. Ya ngerasa capek aja gitu kalau kita beli metal jig itu kan tahu sendiri ya. Kali kita turun mancing nggak cukup beli 1, 2 itu nggak cukup. Satu tuh berapa Om? Dulu kita sering pakai produk dari apa ya? Dari GT Jack ya. Nah dari GT Jack itu kalau kita pakai tuh ukuran 40 gram ya. 40 gram itu kali beli itu ya 5 gitu ya. Untuk harga sih dari 30.000 nggak dapat kalau 20 tuh. 35 wis piro? Zaman dulu ya. Zaman dulu. Terus awalnya yang sampean buat jig ini yang sampean pasarin pertama kali kemana? Atau dari temen, nih coba gue beli nih, mau ngetes gitu. Kalau pertama masarin untuk toko ya, kalau untuk toko kita ke Daniel. Mungkin Nah, masih ingat ya. ingat beliau. Berarti itu masih bareng banget. Podcast ini historinya panjang sebenarnya. Jadi Iya. di samping kesuksesan Kyle Jig sendiri, Daniel Pancing juga berpengaruh untuk Benar itu. role-nya lah. Waktu itu gini lah sharing. Jadi Om Nando ini datang bawa, Om udah masuk belum? Ya waktu itu kayak gitulah ya Iya. saya. Ya beliau masih ingat lah. Masih ingat. Udah berapa tahun itu udah. Wah, sweet banget. Bahkan itu masih ada itu foto pertama kali Iya. kan. Kalau untuk di toko, tapi kalau untuk tester itu ya Kawan. Jual di Shopee juga nggak? itu udah mulai berjalan setahun. Dan gue yang paling penasaran, pasti kan pertama buat itu kan nggak partai besar kan, pasti sedikit-sedikit mulia deh. Karena kita pasti sampai dulu kan belum kepikiran mau buat pasar gede lah. Dulu pertama kali yang dibuat berapa gram? Fokusnya pertama? Paling gede itu 60 gram. Paling gede. Yang paling kecilnya 15. Berarti buat 300, 250, 200 itu gara-gara ke Bakau ini atau? Kalau itu memang udah ada, tapi enggak terlalu kalau yang gede. Karena kalau yang gede kan diborong semuanya. Jadi kita harus inilah mana yang pesanan, jadi kita harus bisa dibagi-bagi gitu bahannya. Tetap kita buat tapi nggak banyak. Tapi kalau pesanannya masuk yang banyak, yang gede, ya pasar ya. Nyoba, jadi sampai kan pasti sekarang untuk fokusnya saat ini kan buat yang asis-asis jig
buat metal jig di atas 100 gram. Mm-mm. Itu emang lagi laris manis atau emang karena sekarang banyak potensi angler ini larinya ke arah bakau? Enggak juga sih, cuman yang pasti itu kalau yang gede-gede ini untuk metal jig yang untuk ukuran 100 gram ke atas ini masih bisa dipakai kemana aja gitu loh, karena di Spotnya lebih aja masih bisa kepakai Agung Kota Agung, apalagi Kota Agung. Tapi kalau khususnya bakau memang ya, pasti ini banyak bermunculan pemain GT. nah ya banyak Ya. pemain-pemain baru, Ya, benar. itu yang pasti. Sama kayak temen saya, dia walaupun pemula tapi PD-nya sudah tingkat dewa dan nyalinya yang paling penting itu PD dulu. Iya. Pede dulu. Kalau masalah tackle itu sebenarnya Iya. nomor pertama juga, tapi kalau tackle mumpuni niat dan nyali nggak ada percuma ya Om ya. Itu siapa itu ya? Ah, ada teman saya, ada teman. Namanya nggak disebut. Jangan. Tut, gitu aja. Jadi Pokoknya kalau kita ini ya itu tadi intinya wani boncos. Wani aja. boncos, Nah, bener. wani Harus wani boncos. boncos. Ini umpan wani boncos ya. Mancing itu yang penting berangkat, kalau hasilnya itu ya nomor Nomor tapi sekian. ya benar. nomor ke berapa lah kayak gitu, yang penting Ya. PE ini udah ke rendam air itu kayaknya Puas. puas Jadi bahagia. apa ya? Tersalurkan Iya. gitu, penat di dalam otak ini tersalurkan. Apalagi kalau disamber kan. Betul sekali. Produk sampean dari 300 ke bawah yang pernah rekor ikan terbesar, KLG khususnya. Untuk kayak sih. Pasti kan sampai minta review dari orang-orang yang pernah pakai Iya. gitu kan. Sarden Jadi bagus. sarden dari Tokayu sampai Gomamo. ke Gomamo udah ada sih tester masing-masing gitu ya. Iya. Untuk terberatnya kayak dokter kemarin diangkat dari Untebu ya. Iya. Itu dari sarden itu sekitar 30 lebih tuh, 30 kilo lebih. 30 up ya. Itu stok mana Om? Itu ke SMR dia lari ke SMR. Enggak Pakai tahu berapa SMR gram lari ke kemarin? Sarden Bluku. berapa gram itu? Pecinta mancing. Jadi biar tahu semua bahwa yang kalian beli selama ini produk KLG inilah maker Nando. Jadi kan kebanyakan pemancing-pemancing itu cuma kenal produk tapi nggak kenal maker. Nah di sini di video kali ini kita memperkenalkan makernya dari KLG, Om Nando. Agung ya? Dan nah Ini ini gede ya. ini produknya dari KLG yang 200 gram sama 250 guys. Ya jenis Tokayo di mana-mana sama. Sebenarnya maker ini yang membedakan apanya Om? Kalau jenis Ciri khas lah, yang pasti itu ciri khas. Iya. ada ciri khas sendiri, Ada. Warna. mulai dari maker satu ke maker lain. Iya, ada ciri khas, Oh iya. ada perbedaan. Kalau KLG ini kalau gua lihat lebih full gate ya. Gate-nya itu full. Jadi nggak separuh di sini gitu nggak. Sebenarnya tergantung ini sih, karena pakai yang koyo ya. Ini ketemunya pakai stabilo full gate. Kalau full gate ya banyak yang kita muter kalau untuk full gate. Tapi kalau dia yang pakai koyo sih rata-rata sebelah gate belang dia berat. Dan waktu kemarin berangkat ke Bakau pertama kali pakai jig yang berapa gram produk sampai sendiri? Kita nyoba dari 100 gram sampai 200 gram, 250 juga kita coba, tapi tangan nggak kuat. Agak keras kamu ngomongnya, tangan nggak kuat. Kuat lemah. Lemah. Jadi sebenarnya kalau mau mancing emang butuh teknik, tapi teknik pun nggak mempengaruhi lu bakal dapet nggak sebenarnya. Kembali ke Hoki, balik lagi ke hoki. Rezeki. Betul. penting ada iwake lah nang iso. Jadi kalau mancing, kalau ngejig, saran gua sih fisik lu harus kuat, mental lu harus kuat, Betul. dan jangan sampai kebas. Karena kalau kebas udah pertama ngerepotin temen. Ini podcast sopo. Kebas itu apa? Kebas itu tangannya kaku Om. Serang semutan ya. Iya kaku. Itu dikarenakan salah teknik. Ada kemarin saya waktu trip ke Susutan, jadi sama Kapten Sam. Jadi nanti pasti dia komen nanti. Ada angler, salah satu angler itu trollingannya ditarik tenggiri Om. 7 kilo kalau nggak salah itu.
Jadi nariknya itu hampir 2 jam. Kurang lebih lah, saya lupa waktu itu. 2 jam bener. 7 kilo itu. Iya, 7 kilo. Hampir 2 jam. Itu sebenarnya bukan nggak bisa teknik, Om. Dia mungkin menikmati strike-nya loh. Sampai segitunya. Iya, menikmati strike-nya. Kan atas lagi. Tapi dari situ kekompakan kita teruji Om. Ada yang nyuapin minuman, ada yang mijitin, ada yang bantu dorongin jorannya ke atas. Sebenarnya itu setengah jam itu cerita ke saya si anglernya ini ya. Setengah jam itu udah mau nyampe ikan itu, dibuka bel kamu tuh jadi lari lagi ikan itu. Jadi 2 jam. Jadi kalau dimasukin ke video itu durasinya pas gitu. Satu ikan 12 menit potongannya itu. Jadi nggak apa-apa lah. Ya itu nasib dia lah Om. Nanti anglernya lain waktu. Lain kali kita podcast anglernya dia biar ngasih arahan biar nggak kebas, karena orang yang pernah kebas pasti pengalamannya lebih. Kalau Om Daniel sendiri pernah pakai kail jig. Wah, ini yang punya channel saya podcast ini malah. Yang punya channel, yang punya kios malah saya podcast ini. Om Daniel pernah pakai kail jig. Ikan terberat. Ikan terberat kail jig ini nggak gede aku ini. Lekundi 6 kilo. Terus kemarin dibakar sama 7 kilo 6 kilo juga. Besok insya Allah lah ya 10 apel ada cintanya. Amin. mudah-mudahan. Kalau Om Daniel saya percaya karena pertama pengalaman beliau. Belum ini kalau aku ini main jig ini orang suwe juga. Gue tak unggahnya loh Om. Oh iya. Gue baru munggah tuh nih. Ya, makanya aku jaga nih itu. Aku mending jujur terus terang di sini. Nah, kasih apa sih Om pengalaman Om Nando selama jadi maker bagi yang punya jig, mau jig merek apapun, perawatannya mungkin ada nggak yang perawatan jig lah biar awet lah, Biar awet. cek apa-apa ada nggak kayak Kalau untuk perawatan sih nggak ada ya, modal itu cuma cukup di rendam aja cukup sih. Kalau untuk nyerangin Mau merek apa garam aja? aja kali ya. cuma untuk direndam nggak air, udah itu udah diangkat lagi. Kalau nggak direndam kenapa Om? Yang pasti ya kalau dia nggak direndam itu buluk loh, buluk dari warna. Yang pasti ya ngejaga barang kita yang lain juga. Kalau misalnya si jig itu nggak direndam habis kena air laut, kapan si jig itu nempel di reel kita, itu biasanya nular. Kalau dia Reel, dribble, segala Betul. macam. Merambat. iya, merambat kemana-mana si karat. Hmm. Walaupun si jig nggak karatan ya, karena dia timah itu mana. Tapi bakal bawa beban gitu. Jadi bagusnya direndam dulu sebelum dimasukin ke kotak lagi. Itu ada saran dari Om Nando guys. Iya. Jadi terkadang kita ngeluarin biaya gede, minimal 500.000. Itu sayang kalau bagi yang bener-bener angler sih. Sebenarnya angler itu bukan dalam artian kita cuma mancing doang, tapi gimana cara kita merawat tackle, merawat piranti kita sebenarnya. Perawatan nomor 1. Perawatan nomor 1. Maupun reel kita mahal lah ya. Iya. Bila mahal kalau kita nggak rawat ya tetap lah. Sebenarnya bukan pemancing aja, sebenarnya hubungan pun harus dirawat gitu. Ya. Hubungan suami istri, pertemanan. Yang penting nggak saling ngebully lah, jangan sering saling ngebully antara teman juga. Ini nyindir saya gitu. Sorry ya Ki, kamu kan bentar lagi pulang. Pengalaman saya pakai kail jig itu, ini pengalaman saya pribadi kemarin. Waktu mancing cast jig di Pahawang, emang beberapa kali saya beli juga tempat Om Daniel, beberapa kali dapat kerapu. Waktu dulu sama teman saya yang satu itu, rival saya itu. Ya. Nah, kerapu emang saya nggak tahu kenapa dulu saya belum pakai produk yang lain. Dulu pertama kali karena kenal sama Om Daniel pakai kaiju yang emang jos dan beliau maker. Benar. Jadi gimana? Ikan terberat pakai kail jig. Iya, betul itu mau ditanya. Ikan terberat pakai kaiju 20 kilo besok siap.
yang sudah pernah naik lah. Oh yang benar. besok itu harus ada Bisa, Iya. yang udah pernah landed lah. 1,5 kilo Om karena cash G. Enggak lah, Pakai. di Bakau kemarin. Oh bukan kayak Oh kemarin. bukan kayak kayak Nah. kemarin belum ketemu sama makernya. Saya tuh kalau pakai jig harus ketemu makernya baru tester. PD. Harus PD. Iya. Jadi saya kalau pakai jig itu harus tahu makernya dulu baru saya pakai. Jadi gini teman-teman ya, angen-angennya Om Anggoro ya, ini kalau ngejig bareng makernya ini maker opo. Jadi Mau digeser lah makernya ini, harus aku yang habis duluan. ya sebenarnya maker itu tugasnya untuk membuat. Iya. Maker itu nggak harus awak, nggak harus dapat. Yang dapat itu yang mencoba Englernya. anglernya. Jadi yang mencoba produknya dari maker itu yang harus dapat. Karena dia biar merasakan produk dari maker gitu. Kemarin kita turun pakai Alesia 100 gram berapa? Itu 15-an ada. 15 ya. Itu Om Cahyo tolong yang Alesia biru biar teman-teman tahu ya. Buat asis juga ya Om? Asis tergantung pesanan. Nah, Kalau ada pesanan tak buat. oke, jadi Nggak pernah buat yang ready. waktu kita ke Bakau yang pertama ya, ini Alesia 100 100 gram, ini landed 15 kilograman ya. 15 kilo kurang lebih lah. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini produknya beliau. Alesia ini Ori ya. ori memang made by LG lah ya. Betul. Nah, gitu. Jadi dia nggak kopi, bukan kopi. Berarti kita nggak bakal temuin produk ini di maker-maker yang lain. Enggak. Kalau Kecuali ada yang duanya, asli. Berarti kalau dia ada duanya berarti ada yang kopi. Karena orinya nilai merek ya. Karena Keren-keren. setiap maker pasti punya punya masing-masing. masing-masing. Yang Kalau untuk masing-masing orinya punya masing-masing. memang ciri khas Iya. ya hasil dari ini dia Role sendiri. modelnya lah ya, role Ah. modelnya dari Kyle Jig ini. Iya. Alicia. Kebanggaan kita sendiri lagi. Alicia? Alicia Kok dikasih nama. kok nggak asing nama Alicia? Malah sempet mau dikasih nama. Om ini kok bisa dinamain Alicia kenapa? Daripada Astuti Ya tadinya mau dinamain Astuti. udah Tapi bukan- dimarahin Rally kalau Astutinya Bukan. namanya main. Ini nyanyi serius atau nama istri? Tadinya tuh rencana apa ya? Rencananya itu untuk ini loh. Nama itu nama sebelum Jik ini kebuat 1 tahun yang lalu ya ini ya. Nah, udah berjalan lama lah Jik yang Orion yang ini. Itu kebetulan itu lagi nangis. Rencananya anak itu nanti namanya Alicia. Debat lah sama istri, nggak boleh. Namanya ada udah disiapin. Ya udah kalau Lari memang sini. nggak boleh, tak lariin ke Jik aja. Kebetulan aku buat Jik baru, dia bilang. Ya udah terserah. Ya udah kebetulan cocok dengan nama dia. Iya. Lu nggak bakal nemuin nama Alicia dan sejarahnya. Kenapa dinamain Alicia? Betul. Alicia Iya. 100 gram. Alicia Jig ya. Dia tipenya tipe S ya, jadi mainnya Ada yang lurus kan? tidak ada yang lurus, ada yang juga. Oh Alicia itu ada dua. Ya? ada dua. Ada yang lurus, ada yang S. Dia terlahirnya sekali dua. Yang lurus sama yang Anak kembar berarti. anak kembar. Waktu sampean landitin 15 kilo kemarin itu disepit Kurang lebih ya, nanti kalau kita bilang yakin 15 kilo kan enggak ini. Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih lah. 10 up lah, 10 kilo up lah. Kalau 10 up ya. Ini mainnya cash apa speed atau slow? Dia kalau aku nyebutnya sih ya kemarin tuh slow pitch. Slow pit. Kalau kepadan ini sampai sakit perut slow pitch. Berarti mainnya gini. Enggak, kurang lebih. Loh, aku sampai gaya apa? Gaya apa ini? Tapi ya kita Tapi aja. ya, karena memang aku sudah kalau pakai Jik ini khusus sendiri sih cara mainnya kayak mana. Dan aku juga nyiapin nama mainnya itu apa. Ya udah tak bilang aja itu slow pitch. Slow pitch. Nah, kalau lu pengen ngelihat hasil dari Ada di hasil dari mainannya Alicia nanti kita lihat setelah nanti kita trip di Bakau nanti. Besok kita coba lagi besok. besok kita cari cintanya Les. Slow pitch. Tapi kalau Bingung ya penasaran, caranya, ya. di video sebelumnya juga ada di channel Kancing ada.
cintanya. Aduh. Biasanya aku banyak nanya nih, banyak nanya ya Om. Mungkin bawa anjingnya. Iya kali ya. Biasanya aku tuh selalu bertanya terus kok. Aku yang nanya. Ya, sampainya. Oh, Manggoro besok bawa berapa gram? Saya besok 200. paling gede 300, Wes ya. paling kecil 100. Ototnya berarti udah agak ini nih. Udah Iya. diurut ini kayaknya. Ada Diamond, Tokayo, apa Om yang lurus itu? Master ya. Pebble. Bukan. Gangster. Gangster, terus produk dari Om Nando ini yang lama. Pertama kali aku beli yang 100 gram itu yang lurus kayak pena. Itu Warnanya orange. Pebble. Apa namanya itu? Dia bulat lurus. Bukan Kodashi ya, bukan. Saya nggak tahu. Lurus bener. 100 100 gram, 110 gram kalau nggak salah. 110 Kodashi bro. Kodachi ya? Saya tak pastiin itu Kodachi. Itu aku beli tahun 2020 atau 21. Di mana tuh? Di sini, Danil Pancing. Di Danil Pancing gue belinya. Dan itu belum ngelendetin ikan sebenarnya, karena jarang kupakai. Sungguh sedih. Ya gimana lo Om? Saya nih kalau setiap trip selalu ditinggal Om. Ke Bako pertama saya ditinggal, Selalu ya. selalu ditinggal. Yang kedua trip dulu 2 kapal sama rombongan Wani Boncos juga hilang. Jadi gimana mau tester? Padahal saya ini sebenarnya tukang tester Om. Saya ini tukang, tapi bukan jig sebenarnya. Tester lah. Tester lagi. Di bakal besok ya. Tester lagi. Insya Allah ada cintanya, Iya, ada rezekinya mudah-mudahan. besok. Besok kita coba trip ke Bakau lagi ya teman-teman ya. Besok rencana memakai kapten? Kita besok coba Kapten Yadil. Kapten Haji. Berarti spot pertama emang spot andalan ya, pasti di jalur kapal. Iya. Tapi option kedua ya? Kalau memang arus nggak mendukung kita lari ke Sangiang. 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 Tergantung arus sih besok. Jadi besok kalau arusnya jos, insya Allah lah Om ya. Ya, Pasti ada cintanya ya, ya. ada cintanya. Udah berapa menitnya? Piro? 23. Itu kelamaan. Ya wes. Ya, gitu. Nah, itu tadi sedikit obrolan dari maker Kyle Jig. Dan kalau kalian pengen dapetin produk Kyle Jig, udah tersebar sih di toko-toko pancing di Bandar Lampung, terutama di Daniel Pancing yang paling komplit. Yang paling komplit di toko Daniel Pancing. Dari ukuran 10 sampai 300. Dan itu jenis jignya bermacam-macam ada ya, Bermacam-macam. di Kyle Jig ya. Ya, ada macam-macam. Oke, next video selanjutnya besok trip ke Bakau, hasilnya seperti apa? Doain kami selamat, doain kami along, dan semoga besok kita mancing maksimal, jigging maksimal, dan semoga besok nggak ada halangan apapun. Amin. Amin. Salam Wani Boncos. Wah,